Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Saya kali ini akan bahas sebuah video yang beredar tentang Kainama dan kawan-kawan yang mulai kacau ribut sendiri. Katanya di antara mereka berkelahi berantem, mungkin mau baku pukul atau apa, ditegur sama sesepuhnya. Nah, dalam video ini yang saya mau soroti adalah kelucuan dari Kainama. Dia yang menyebabkan kerusuhan, dia yang merasa bahwa dia harus memperdamaikan, dan dia nggak merasa bersalah seperti biasanya. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk sebuah video dari Zuma. Kita tahu karakter Zuma dalam berbicara, menggebu-gebu, semangat, keras, woi, tapi ya cuman ngomongnya doang, isinya nggak ada. Karena apa? Dia ngomongnya seakan-akan seperti ustadz profesional. Ngomongnya seakan-akan dia paling pinter gitu. Tapi ternyata isinya salah juga. Karena kan gini ya teman-teman ya. Memang mereka itu kan dalam berdebat itu kan ngototnya nomor satu. Tapi sebenarnya kebenarannya nggak pusing gitu. Terutama dia mengatakan bahwa wudhu itu sama dengan baptis. Yang konyol lagi dia bilang-bilang itu. Dia mengatakan bahwa kami dibaptis 5 kali sehari. Kayak ini model-model orang kayak gini nih. Gak ngerti sebenarnya konsep baptisan itu apa. Sebelum kita bahas ke baptisan, kita cek dulu videonya ya. Kita cek dulu. Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Begitu didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teduh hati umat Islam, istighfar umat Islam itu, tunduk berserah diri mendengarkan panggilan Allah. Kemudian mereka datang berbondong-bondong membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, menundukkan hati, menundukkan pikiran. Bukan hanya itu, menundukkan jasad untuk sujud beribadah kepada Allah. Apa yang jadi masalah? Dibaptis kami. Ya, kira-kira seperti itu videonya. Dikatakan 5 kali dibaptis. Orang baptis dulu dalam kitab Matius kan dibilang bahwa baptis itu adalah tanda bahwa seseorang itu percaya Yesus, mengikuti Yesus, maka dia dibaptis. Jadi kalau kamu dibaptis 5 kali sehari, berarti kamu ikut Yesus 5 kali sehari gitu. Udah murtad lu. Udah pindah ke Kristen kamu tiap hari. Kan tugasnya adalah baptislah mereka. Pembaptisan ini kan masuk dalam sebuah komunitas. Sama seperti Yahudi, yang mana Yahudi itu memakai kata tevilah. Seseorang yang bukan Yahudi kemudian dibaptis, dia akan menjadi Yahudi atau diproselitkan menjadi orang Yahudi. Nah, kalau kamu dibaptis 5 kali sehari, apakah kamu sekarang sudah jadi Yahudi, cuy? Gaya kayak teriak-teriak. Wudhu kan konsepnya beda kan. Wudhu itu kan bukan ketika kamu berwudhu maka kamu masuk komunitas tertentu, bukan kan. Kan konsepnya sendiri kan untuk membersihkan diri supaya suci kalau masuk dan pergi beribadah itu tidak ada kotoran yang menajiskan kan gitu. Ya beda konsepnya sama baptisan. Baptisan itu ketika kamu percaya Yesus, kamu dibaptis, kamu menjadi pengikut Yesus. Itu baptisan. Kok suka banget ya nyolong-nyolong istilah kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini pun yang terjadi dengan Zuma yang teriak-teriak tak karuan itu, kemudian di counter sendiri sama konconya sendiri. Ribut deh jadinya. Entah baku pukul nggak nih. Kita lihat. Ya, jadi baptis Bang Ben, baptis dalam Hebrew itu kan tevilah. Pasti ada yang namanya mikveh kan gitu, kolam. Jadi Kristen sebelum menggunakan kata baptis itu sudah ada lebih dulu dan dipakai dengan Judaism. Judaism itu juga ada tevilah atau baptis. Nah, itu dibenamkan di kolam. Kolamnya namanya mikveh gitu loh. Dan itu ada doanya. Nah, sekarang mau disamain dengan wudhu. Kenapa kok saya bilang disamain?
Karena saya melihat ada satu video, loh ini kok jadi sama ya. Nah dalam video itu bunyinya begini nih, dalam konteks debat loh ya itu ya. Nah videonya bunyinya begini. Umat Islam satu hari 5 kali dibaptis. Lah macam mana? Kan gitu. Nggak ada datanya gitu loh. Jadi maksud saya stop gunakan istilah-istilah sebelah ya yang nggak masuk akal guys. Kita punya istilah sendiri di Islam. Kenapa nggak pakai istilah Islam gitu loh? Kalau ngomongin baptis, ngomong sama kita yang udah pernah jadi oten, udah pernah jadi Judaism, ngomong sama kita gitu loh. Jadi jangan ngomong ke tasbih lah, balago lah segala macam. Ayo debat terbuka. Kalau masalah nasab aja ada debat terbuka, ayo kenapa? Kalau nggak berani debat terbuka, ayo debat di pengadilan. Nah, di situ nih dibilang jangan ambil istilah-istilah Kristen. Kita kan punya istilah sendiri wudhu. Nah, inilah yang sebenarnya jadi persoalan. Ngambil istilah nggak sesuai konteks. Ini kan susah nih cuy. Bagaimana mereka menganggap bahwa baptisan sama dengan wudhu, padahal itu berbeda konsepnya. Nah, sebenarnya ini juga yang diambil sama tua-tua mereka sehingga menegur Kainama, kok kamu nggak bisa didik adik-adikmu, jaga adik-adikmu, ribut dipublis lagi. Ya sebenarnya dalam perdebatan tuh wajar sih, antara mereka memang sebenarnya harusnya berdebat karena kan memang nggak ada standar kan. Pengajarannya Kainama sama pengajaran Zuma itu kan beda-beda, nggak ada standar. Nah ini baru kebuka nih karena mereka kan pintar nutupin gitu. Dan kemudian kalau kita lihat di sini Kainama seakan-akan, wah saya dapat laporan kenapa sih rusuh kayak gini-gini ABCD. Dia nggak sadar bahwa sebenarnya dialah yang bikin rusuh. Kita dengar dulu videonya. Iya. Oh, lagi naik lah. Iya. Lagi ini. Lagi ada yang 1.200 yang nonton. 1.200 yang nonton. Iya, beta bukan tanya 1.200 kawan. Apa itu? Bukan. Apa itu? Iya, jadi ini kan beta kan hari ini habis subuh sampai tadi jam 1:30 kan ada acara dukung Palestina di Bekasi. Iya. Ini Afwan, beta cuma mau tanya aja. Apa itu? Beta cuma mau tanya. Ini para orang tua kita tersayang, ini para mu'alim, para sepuh. Iya. Itu cuma pesan begini. Saya juga nggak ngerti ini apa nih pesan. Orang marah saya dimarahin dimarahi ini karena apa? Karena saya sepertinya tidak bisa jaga saya punya adik-adik ini di media sosial. Saya bilang kenapa? Katanya tadi malam ada orang nonton YouTube, ini para sepuh nonton YouTube. Lalu ada masalah katanya tentang apa? Tentang apalah, baptis ke apa? Oh, baptis dan wudhu. Sering baku ambil begitu toh? Iya. Jadi kita kaget tuh apa enggak? Saya bilang. Iya. Enggak, coba Kainama urus kopung adik-adik. Saya urus, saya bilang saya urus. Saya sayang semua adik-adik saya. Iya. Nah makanya itu saya telepon Bung Andi karena saya sudah telepon Koldondi, saya telepon Nandar, saya telepon Aryaso, saya telepon Aditya, saya telepon. Iya. Siapa lagi tadi? Saya telepon semua. Maka itu saya mau cari klarifikasi. Begini maksudnya. Kalau adik sama kakak atau saudara itu baku ambil, baku pukul, baku marah, wajar itu. Wajar. Di dalam Islam itu kita semua bersaudara, ukhuwah. Mau saling marah wajar, itu hal wajar. Tapi jangan sampai dipublish. Itu yang keberatan para tuan guru, para mu'alim di Islamic Center Bekasi. Begitu. Mu'alim berdebat antara Islam boleh karena para kita punya mufasir, kita punya orang-orang tua terdahulu itu juga dalam masalah Ini nggak apa-apa dipublish kan cuma? Enggak apa-apa. bagus. Itu saling sayang, itu saling perhatian. Tapi jangan sampai dipublish dan menjadi tepuk tangan untuk para pemakan babi kecap. Begitu, itu pesannya. Jadi kata orang ini, kalau kata orang ini baku marah itu biasa, dalam rumah itu biasa. Saling antara satu saudara itu biasa. Tapi jangan sampai orang tahu, begitu pesan saya yang saya dapat dari para orang tua kita, para sepuh di
Nah, kalian sudah lihat dan sekarang kita akan lihat video Kainama yang mana yang bikin rusuh. Memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh, Kenapa Anda tidak dibaptis katanya? iya. Saya jawab, Ustaz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari. Minimal 5 kali sehari. Iya. Minimal 5 kali sehari. Iya, iya. Itu baptis yang rutin, Ustaz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul. Bersama dua para tuan guru, Iya. kami persilakan. Syukran kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Sofia dimanapun Anda berada, Ya. serta muslimin wal muslimah rahimahullah dan saudaraku, para pemirsa mungkin yang Ya. dari saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Begini, banyak sekali memang ketika berhadapan dengan saudara Kristen mereka bilang, kamu ikutin semua. Tidak, bohong. Kenapa? Kamu tidak dibaptis. Karena yang utamanya itu dibaptis. Begini, Ustaz boleh minta tolong internet. Boleh. Google kosong. Ya. Strong Concordance G971. Strong info. Klik ya. Strong definition. Ya. Itu di bahasa Indonesia kan juga. Oh ya, saya copy paste Iya. ya. Baptizo dari turunan G911 Iya. untuk membenamkan, menenggelamkan, Iya. untuk membuat ini well made, Iya. yaitu benar-benar basah Hanya digunakan ya dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, terutama secara teknis tata cara baptisan Kristen, baptis basuh. ya. Jadi yang namanya baptiso itu dipakai ketika ada orang Kristen bilang di Islam, dipercik, itu hanya pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah wudhu. Ternyata memang penyebabnya adalah Kainama. Kainama lah yang menyebarkan isu bahwa wudhu itu sama dengan baptis. Tapi kayak dia yang nggak ngerasa bersalah kan. Aduh, kayak nomos biasa kayak gitu. Istilahnya pil pahit apa? Bangke. Ih, bener juga ya bangke ya. Saya baru nyadar juga bangke. Mau busuk kali ya bangke. Bangke itu abang Kainama. Nah, dari sini kita bisa melihat kan bahwa cocokmologi pasti akan ketemu masalah. Kainama beberapa kali cocokmologi dalam Alkitab. Sebenarnya nih dia ini siapa ini? Alvaris atau siapa? Dia ini kan kalau nggak salah yang dulu ngaku Yahudi ya. Nah, di dalam ajarannya Kainama dan kawan-kawan, Kidung Agung itu kan berbicara tentang nabinya mereka. Nah, kalau kamu Yahudi kok kamu terima itu? Yahudi macam apa dirimu ini? Oh iya, Zuma dan kawan kan kayaknya benci banget Yahudi ya. Tapi di wudhu jangan masuk Yahudi 5 kali sehari. Kira-kira dukung Palestina atau dukung Yahudi ya? Dibaptis 5 kali sehari. Ya namanya juga cocokmologi. Luis Fras di sini. Lihat visual.